Membagi fungsi, menegakkan integritas. Isu reformasi Polri kembali mencuat di tengah perhatian publik. Presiden telah memberi sinyal persetujuan dan wacana pembentukan tim reformasi Polri menjadi semakin kuat. Di satu sisi, masyarakat menginginkan perubahan nyata, bukan sekadar tampil sulam. Di sisi lain, banyak kalangan menaruh harapan besar agar reformasi benar-benar menyentuh akar persoalan. Buku Sistem Indonesia Emas telah lama menguraikan sebuah gagasan fundamental. Polri layak dibagi menjadi dua fungsi utama. Pemisahan ini bukan hanya teknis birokrasi, tetapi menyangkut fondasi tata negara modern, keadilan, keamanan, dan legitimasi rakyat. Gagasan ini menjadi relevan untuk didiskusikan ulang agar reformasi tidak berhenti pada retorika. Mengapa Polri layak dibagi dua? Selama ini Polri memegang dua fungsi sekaligus, penegakan hukum dan pengelolaan keamanan. Secara normatif, hal ini terlihat efisien, namun dalam praktiknya sering menimbulkan tumpang tindih, konflik kepentingan, bahkan potensi penyalahgunaan wewenang. 1. Konflik peran dan fokus. Ketika aparat sama harus menyelidiki kasus hukum yang sekaligus mengamankan kebijakan politik, muncul risiko bias. Penegakan hukum bisa ditarik ke ranah kepentingan kekuasaan. Akibatnya, kepercayaan publik terkikis. Kedua, kemandirian hukum. Hukum adalah rangka bangsa. Ia harus berdiri tegak tanpa intervensi. Jika polisi hukum berada di bawah presiden, maka selalu ada ruang tarik-menarik antara keadilan dan kepentingan politik. Inilah akar mengapa banyak kasus hukum dianggap tidak transparan. Yang ketiga, efisiensi dan profesionalisme. Dengan pemisahan, setiap institusi dapat fokus mendalami kompetensinya. Polisi hukum atau KYN, Korps Yudisial Nasional, fokus membangun integritas hukum, sementara Polisi Keamanan dan Ketertiban Nasional atau Polkanas menguatkan sistem keamanan nasional. Model pemisahan KYN dan Polkanas. Dalam konsep sistem Indonesia Emas, Polri dibagi menjadi dua. Satu, polisi hukum atau KYN, Korps Yudisial Nasional, berada di bawah lembaga peradilan. Dalam konsep sistem Indonesia Emas, berada di bawah MKI atau Mahkamah Keadilan Indonesia sebagai institusi hukum independen dan tertinggi, menangani penyidikan, penyelidikan, dan penegakan hukum. Tugasnya memastikan integritas hukum bebas intervensi. Yang kedua, Polisi Keamanan dan Ketertiban Nasional atau disingkat Polkanas, berada langsung di bawah Presiden. Fokus menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional, menjadi garda terdepan menghadapi ancaman internal. Dengan skema ini, fungsi hukum dan fungsi keamanan dipisahkan secara institusional. Negara mendapatkan keuntungan ganda, hukum yang lebih adil, dan keamanan yang lebih solid. Perbandingan dengan negara lain, pemisahan fungsi kepolisian bukan gagasan utopis, melainkan praktik yang sudah ada di berbagai negara. Amerika Serikat, fungsi penegakan hukum federal dijalankan oleh FBI, sementara keamanan domestik dan pengendalian ketertiban ada pada Departemen Homeland Security serta kepolisian negara bagian. Prancis memiliki polis nasional untuk perkotaan dan gendarmeri yang lebih militeristik untuk kawasan non-perkotaan. Untuk Jerman, polisi dibagi menurut negara bagian Länder untuk keamanan lokal, sementara penegakan hukum lebih fokus lembaga kejaksaan federal. Jepang, sistem kepolisian lokal yang kuat dengan penegakan hukum terintegrasi pada peradilan yang relatif independen. Artinya, pemisahan fungsi Polri bukanlah hal baru, tetapi sudah terbukti efektif di negara-negara demokratis modern. Prinsip pengangkatan pimpinan. Selain pemisahan fungsi, ada masalah serius dalam proses pengangkatan pimpinan Polri. Selama ini, jabatan strategis sering dipengaruhi oleh relasi politik,
kedekatan personal, atau faktor orang dalam. Hal ini merusak profesionalisme dan menutup kesempatan generasi lain. Selain yang ditawarkan pengangkatan pimpinan berdasarkan urutan tahun akademik, dengan sistem ini, setiap generasi lulusan akademik kepolisian memiliki peluang yang sama. Tidak ada lagi monopoli jabatan oleh kelompok tertentu. Tradisi meritokrasi ditegakkan, bukan nepotisme. Berikutnya yang perlu dibenahi adalah rekrutmen bebas percaloan. Reformasi juga harus menyentuh proses rekrutmen. Selama ini, praktik percaloan menjadi rahasia umum. Anak bangsa yang potensial sering terkendala biaya atau akses, sementara yang punya modal lebih mudah masuk. Maka, rekrutmen harus transparan dan berbasis kompetensi. Yang kedua, diawasi lembaga independen. Dan yang ketiga, menggunakan sistem teknologi digital untuk mengurangi celah manipulasi. Dengan demikian, Polri akan diisi oleh orang-orang terbaik, bukan orang-orang yang mampu membayar. Landasan moral dan keagamaan. Reformasi Polri tidak hanya soal sistem, tetapi juga moral. Dalam Islam, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 135, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, orang tua, dan kaum kerabatmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan integritas hukum dalam sabdanya. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan ini jelas, hukum tidak boleh tunduk pada siapapun, bahkan keluarga atau penguasa. Reformasi nyata, bukan tambal sulam. Seringkali reformasi hanya berupa perubahan kecil, ganti nama, ubah logo, atau tambahan direktorat baru. Padahal masalah yang ada jauh lebih besar, jauh lebih mendasar. Reformasi sejati harus berani menyentuh struktur. Pemisahan Polri menjadi KYN dan Polkanas adalah langkah besar. Inilah reformasi yang berani, sebuah reset sistem, bukan tambal sulam. Dengan ini, Indonesia akan memiliki polisi hukum yang independen, polisi keamanan yang responsif, sistem rekrutmen yang bersih, kepemimpinan yang adil dan meritokratis. Hadirin dan sahabat-sahabat sekalian yang kami hormati, reformasi Polri adalah bagian dari visi besar sistem Indonesia Emas. Bangsa yang besar tidak bisa dibangun di atas hukum yang lemah dan aparat yang terintervensi. Hukum adalah rangka bangsa, sementara keamanan adalah perisainya. Sugeng Prayitno dalam gagasan ini mengingatkan Polri yang kuat dan adil adalah pilar bangsa menuju Indonesia Emas. Indonesia membutuhkan keberanian politik untuk melangkah ke arah ini. Jika pemisahan Polri menjadi kenyataan, maka sejarah akan mencatat bangsa ini berani memilih reformasi sejati demi masa depan.